Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Cerita apa ya hari ini? Cerita apa ya, Mon? Jangan ribut, nanti bonanya malu untuk keluar. Ya, hari ini kita masuk ke cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa? Iya, luar biasa banyak ya yang mau dengar cerita. Nah, ternyata hari ini si Bona juga mau dengar cerita. Tetapi kita mau dengar suara Bona dulu ya. Kenapa dia mau dengar cerita? Boleh tidak? Iya, iya. Hai Bona. Hai teman-teman. Tadi waktu saya lagi kemari, aku melihat seekor kura-kura jatuh dari atas awan. Ada yang melihat tidak? Ada yang melihat tidak? Emang Bona lihatnya di mana? Di jalan tadi, Abang. Aku melihat seekor kura-kura jatuh dari atas. Mungkin cerita yang mau kita bawa mungkinnya. Tadi Bona bilang dia melihat seekor kura-kura dari atas jatuh. Iya betul, aku tadi melihat. Iya, atau begini saja. Hari ini kita dengarkan cerita tentang kura-kura yang sombong. Ada yang tahu nggak ceritanya? Ada yang tahu cerita kura-kura yang sombong? Tidak, Abang. Bona tahu? Tidak, Abang. Iya, kali ini Bona hanya mendengarkan cerita bersama teman-teman. Amang yang tetap menceritakan. Boleh tidak? Karena Bona minta dia mau mendengarkan cerita. Boleh ya? Boleh ya? Iya. Nah, cerita kita di sore hari ini menceritakan seekor kura-kura yang sombong. Iya. Si Bonanya jangan gitu, dikasih duduk. Nanti digigit tanganmu loh. Si Bona itu galak loh. Kalau digigit tanganmu, kalau dia marah suka menggigit tangan. Haum katanya. Ompong pun sakit gigitannya. Iya. Nah, kita dengarkan ceritanya. Seekor kura-kura yang sombong. Nah, di suatu desa hiduplah seekor kura-kura yang sombong. Dia punya banyak teman memang. Ada si tikus, ada si ular, ada ikan, ada komodo, ada biawak. Nah, di sore hari mereka beramai-ramai pergi ke sungai. Ayo mau ngapain? Mau ngapain ke sungai? Iya, mereka semuanya mau berenang. Tetapi sungai yang mereka jumpai banyak batu-batunya. Pernah lihat nggak batu-batu di tepi-tepi sungai? Pernah ya? Yang pernah pergi ke sungai pasti pernah melihat besar-besar batunya ya. Bahkan di dalam sungainya pun di kaki kita itu ada batu. Benar tidak? Tajam-tajam ya. Licin lagi. Nah, tetapi pada saat seekor kura-kura berenang beserta teman-temannya, si kura-kura menyombongkan diri. Apa sih yang disombongkan si kura-kura? Ada yang tahu? Karena ketika berenang, si kura-kura bebas berenang. Meskipun tubuhnya sudah terantuk batu, meskipun tubuhnya sudah terjatuh karena batu yang licin, kura-kura tidak merasa kesakitan. Tetapi teman-temannya yang lain sudah pada kesakitan. Ada yang jatuh, kakinya terbentur batu. Ada yang saat lompat
lututnya terbentur batu, kesakitan. Ternyata kura-kura tidak kesakitan. Gara-gara apa? Iya, karena tempurung si kura-kura itu keras. Ketika dia sudah melompat, dia masuk ke dalam rumahnya. Bus, terhantam batu pun tidak jadi masalah. Karena tempurungnya itu keras. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akulah hewan paling kuat. Aku tidak kesakitan, kalian kesakitan, kata si kura-kura. Sambil asik berenang, si kura-kura melihat seekor burung bangau terbang ke atas. Wih, luar biasa ya si bangau bisa terbang. Aku kok nggak bisa, kata si kura-kura. Si kura-kura mau menyombongkan diri sama kawan-kawannya. Lihat ya, aku bukan hanya bisa berenang, aku juga bisa terbang, kata si kura-kura. Yang lain kebingungan. Ada si buaya, ada si komodo, ada si ikan, si kadal, si cicak. Gimana caranya kura-kura bisa terbang? Emang kura-kura punya sayap? Tidak. Tetapi memang dasarnya si kura-kura ini orangnya sombong. Dia nggak mau kalah sama teman-temannya. Dia tidak mau direndahkan sama teman-temannya atau disamakan sama teman-temannya. Dia pengen paling tinggi. Nah, untuk menunjukkan dia bisa terbang, dia panggil si burung bangau. Marilah sini, katanya. Si bangau pun hinggap. Apa kura-kura? Katanya. Aku pengen terbang lah, katanya. Gimana ya caranya? Kamu kok bisa terbang? Kata si kura-kura. Si bangau pun berkata, kura-kura, sampai kapanpun kau gak akan bisa terbang karena kamu gak punya sayap. Jadi kamu tidak bisa terbang. Tapi aku bisa membantu, kata si bangau. Kesenangan si kura-kura. Aku akan dibantu si bangau nih. Aku akan terbang ke atas awan. Akan kutunjukkan ke mereka aku tuh bisa terbang. Gimana caranya, kata si kura-kura. Begini, kamu bisa nggak megang kakiku kalau aku lagi terbang? Si kura-kura melihat, tanganku kecil, jari-jariku pun kecil, mana bisa megang, kata si kura-kura. Tangan kura-kura kan seperti ini, nggak ada jarinya ya mungkin ya, hanya gini-gini. Gimana caranya aku megang kakimu? Tapi si bangau tidak habis akal. Ya sudah, gak usah pakai kakimu atau tanganmu, pakai mulut aja, gigit aja kakiku, tapi jangan kuat-kuat ya, nanti luka kakiku, kata si bangau. Nanti kalau kau gigit kuat-kuat luka pula. Cukup hanya sampai kamu tidak terjatuh, kata si bangau. Si kura-kura sangat senang dan menyetujuinya. Siap bangau, aku akan menjepit kakimu pakai mulutku. Akan ku dekat erat-erat, gak akan jatuh. Oke, kata si bangau. Mulailah mereka terbang. Sus. Dengan kuat si kura-kura menggigit kaki si bangau supaya tidak terjatuh. Mereka makin tinggi. Sus sampai ke awan. Tinggi. Si kura-kura sambil menggigit kakinya melihat ke bawah. Aku sudah terbang. Tetapi itulah sifatnya si kura-kura, menyombongkan diri. Dia ingin memberitahu kepada teman-temannya yang di bawah, karena yang di bawah teman-temannya lagi asik berenang. Teman-temanku kok gak melihat aku ya, katanya. Terus si kura-kura ngapain? Si kura-kura mau memberitahukan ke teman-temannya kalau dia sudah terbang ke atas. Dia mau teriak.
mau memanggil temannya yang di bawah. Hei, lihat aku sudah di atas. Nggak sadar bahwa mulutnya sedang mau menggigit kaki si burung. Ketika dia mau teriak, hei, lepas gigitannya. Dan dia terjatuh ke bawah. Kepalanya bendol, kakinya terkilir, tangannya luka. Dia pun menangis menjumpai teman. Lihatlah aku ini, karena kesombonganku aku jadi jatuh dari atas. Tadi aku mau menunjukkan sama kalian kalau aku itu sudah bisa terbang, ternyata aku terjatuh. Nah, itulah cerita kita di sore hari ini. Cerita yang menceritakan tentang kesombongan. Nah, maka adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sombong itu tidak baik, akan merugikan kita sendiri. Nanti teman-teman kita nggak senang nengok kita kalau kita jadi orang sombong, iya kan? Nah, yang bawa Alkitab, firman Tuhan yang berkaitan dengan kesombongan. Ada yang bawa Alkitab? Yang lain jangan ribut. Diambil dari kitab Yesaya pasal kedua ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12, hanya 2 ayat. Yesaya 2 ayat 11 sampai ayat 12. Ada yang sudah? Ayat 11 sampai 12. Kasih karya. Sama siapa? Yesaya 2. Iya, mereka berdua duluan yang belakang. Satu-satu. 11, 12. Yang lain mendengar. Kalau tidak nanti saya jepit. Ini yang depan ini. Mau jepit kuping-kupingnya. Yang lain mendengar. Ayo. Yesaya 2 ayat 11 dan 12. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 12. Yang lain dengarkan. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ya, si abang ini dapat hadiah. Oke, siapa lagi mau dapat hadiah? Hadiah jepit kuping. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah dapat baju baru? Angkat tangan. Angkat semua ya. Siapa yang pernah dapat sepatu baru? Banyak. Siapa yang pernah dapat tas baru? Iya, banyak ya. Nah, tetapi meskipun kita mendapatkan hal yang kita senangi, hal yang kita sukai, kita tidak boleh sombong. Terlebih-lebih kalau teman kita tidak dapat baju baru. Contohnya saat kita merayakan Natal, kita baju baru, teman kita tidak baju baru, kita tidak boleh sombong. Yang penting kita sama-sama merayakan Natal. Karena kalau kita sombong, teman-teman kita jadinya sakit hati, dan sakit hati itu tidak baik untuk pertemanan kita. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat firman ini kita diajak untuk rendah hati.
rendah hati, mensyukuri apa yang kita terima tanpa menyombongkan diri. Amin. 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 Semuanya ikut bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya bernyanyi. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang tahu lagunya semuanya ikut bernyanyi ya. Gabriel. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.